Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Jowo, jin korin. Jin sendiri memiliki beberapa jenis golongan. Penggolongan jin yang umum digunakan para ulama adalah jin Islam dan jin kafir. Jin Islam merupakan jin yang tunduk dan taat kepada syariat Allah. Sementara jin kafir adalah jin yang mengikuti iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Lantas, apakah jin korin termasuk jin Islam atau jin kafir? Sebelum kita lanjut tentang jin, ada baiknya Anda siapkan kopi dulu biar lebih santai. Sahabat Kopi Jawa semua, jin berasal dari kata janna yang memiliki arti tersembunyi atau tidak terlihat. Makna jin secara harfiah berarti tersembunyi. Oleh Allah, jin diciptakan dari api, sementara setan merupakan gambaran bentuk sifat makhluk yang jahat, tidak taat dan selalu membangkang atas perintah Allah. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa jin adalah makhluk gaib yang bisa menyerupai manusia secara fisik, akan tetapi berada di luar dimensi kita. Tidak semua manusia diberikan izin oleh Allah untuk melihat jin secara langsung dengan kasat mata, kecuali ia memiliki karomah atau keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin korin. Dalam ajaran agama Islam, jin korin dipercaya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengikuti dan mendampingi manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Keberadaan jin korin berperan untuk menguji iman manusia yang didampinginya, dan setiap masing-masing manusia mempunyai pendamping jin korin. Dalam beberapa penjelasan, jin ini ditugaskan untuk menjerumuskan manusia dalam hal yang tidak baik dan mengarah ke perbuatan mungkar dan kemaksiatan. Sementara pengertian jin korin sendiri adalah jin yang ditugaskan untuk menyebarkan kemungkaran dan menyesatkan manusia atas izin Allah. Pengertian tersebut merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'iddukumul fukra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'iddukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghshu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkan itu dan menjadi teman karibnya. Quran Surat Az-Zukhruf 36. Kata setan dalam ayat Az-Zukhruf tersebut merujuk pada jin korin yang dapat diartikan sebagai teman yang selalu menyertai manusia. Islam mengajarkan banyak hal baik, salah satunya yaitu cara melindungi diri dari jin korin adalah dengan memperbanyak amalan dan mempertebal iman kita. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu melalui zikir, doa, ibadah, dan
menjalankan amal-amal soleh lain. Jin korin paham betul dengan kebiasaan dan kepribadian orang yang diikutinya atau tuannya. Karena itu, mereka mampu meniru perilaku atau bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Ekstensi jin korin sendiri telah diakui oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin dari golongan jin." Lalu para sahabat bertanya, "Termasuk Anda ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hal yang baik." Hadis riwayat Muslim. Jin korin hanya akan mendampingi manusia sampai mereka menemui ajalnya kelak. Lalu, kemana perginya jin korin setelah manusia meninggal? Allah menempatkan jin korin sebagai pendamping manusia untuk menguji keteguhan dan kekokohan iman hambanya. Melalui jin korin, iman manusia akan diuji. Apakah mereka akan terjebak ke dalam godaannya atau justru semakin mendekatkan diri pada Allah? Jin korin selalu ada dan menyesatkan manusia lewat bisikannya. Apabila seseorang tergoda dengan bisikan tersebut dan berperilaku menyimpang dari ajaran syariat, artinya ia masuk ke dalam perangkap jin korin, atau secara umum hawa nafsu yang ada di dalam hati kita. Jin korinlah pengendalinya. Sahabat kopi Jawa semua, berbeda dengan jin lainnya, jin korin tidak dapat diusir, tidak dapat dibunuh, atau dimusnahkan dengan bacaan ruqyah maupun suara azan. Mereka akan terus mengikuti manusia sampai akhir hayatnya. Kematian seseorang menjadi tanda berakhirnya tugas jin korin yang telah dia emban selama orang itu hidup. Saat seseorang meninggal, jin korin juga akan pergi meninggalkannya. Lalu, kemana perginya jin korin? Dalam Al-Quran dikatakan, makhluk ciptaan Allah akan kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut 57. Mengingat jin korin termasuk makhluk ciptaan Allah, ada kemungkinan bahwa mereka juga akan kembali kepada Allah. Setelah manusia yang didampinginya tiada, jin korin akan menunggu tugas dari Allah berikutnya. Di sisi lain, jin korin juga mampu menampakkan diri dalam berbagai wujud. Misalnya, makhluk halus seperti hantu-hantu tertentu. Setelah seseorang meninggal, jin korin akan tertinggal dari raga tuannya dan masih mempunyai memori yang kuat tentang tuannya tersebut. Mereka juga mengaktifkan 4 dari 5 indera manusia yang berasal dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Karenanya, jin korin dapat melihat, mendengar, mencium bau, serta berbicara. Jin korin seperti inilah yang sering disalahartikan sebagai arwah gentayangan, karena mampu meniru semua kebiasaan tuannya ketika masih hidup.
sedangkan jiwa manusia sesungguhnya akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kopi Jawa semua, kita dapat menarik kesimpulan bahwa garis besar jin korin adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia. Hawa nafsu, jihad terberat umat Nabi Muhammad saat ini adalah perang melawan hawa nafsu. Apakah kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, atau sebaliknya kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu? Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar dari semua hal yang demikian, dan semoga kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Apabila ada kesalahan penuturan dalam konten ini, itu semata-mata karena khilaf dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.